Perlombaan kancil dan kera. Di suatu desa yang sejuk dan nyaman, hiduplah dua sahabat kecil, namanya Keri dan Kanci. Mereka berdua sedang menikmati hangatnya cahaya matahari yang terasa hangat menyentuh mereka di balik pepohonan. Tiba-tiba muncul ide iseng di kepala si Keri untuk mengajak si Kanci berlomba membuktikan diri, siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Karena merasa tertantang, akhirnya si Kanci pun menerima tantangan temannya. Keri yang merasa lebih hebat dalam memanjat langsung mengajak sahabatnya menemui si Tucil, tupai kecil, yang tinggal di batang pohon inspirasi, dan berniat menjadikannya sebagai juri. Begitu tiba di tempat Tupi, mereka menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menjadikannya sebagai juri dalam perlombaan yang mereka rencanakan. Karena tidak tahu maksud kedua temannya, si Tupi asal saja berkata, "Baiklah, siapa yang lebih dulu mencapai puncak pohon inspirasi ini akan diakui sebagai orang hebat." Si Keri langsung melompat dan tidak lama dia melambai-lambai ke bawah dengan tatapan mengejek. Pak Beruang yang sedari tadi memperhatikan tingkah dua warga hutan itu mendekat dan bicara pada mereka berdua, "Kalian sedang apa sih?" Keri yang merasa dikalahkan menjawab, "Si Kanci tuh Pak, masa ngajak saya lari ke puncak gunung motivasi, yah mana kuat saya mengejarnya." Si Kanci yang merasa tidak begitu ceritanya langsung protes, "Gak kok Pak, si Keri tuh yang ngajak lomba, tadi dia ngajak saya lomba manjat pohon inspirasi, yah jelas saya kalah lah." Pak Beruang langsung mengerti duduk masalahnya, dan berkata, "Kalian lihat pulau di kaki gunung motivasi itu?" Mereka berdua serentak menjawab, "Iya Pak." "Baiklah, bagaimana kalau kalian berdua berlomba mencapai pulau itu dan siapa yang bisa mengambil buah inspirasi di pohonnya yang ada di pulau itu, dia yang menang." "Setuju." Setelah keduanya mengiyakan, Pak Beruang langsung menghitung 1, 2, 3. Mereka berdua pun langsung berlari secepat-cepatnya untuk mencapai pulau di kaki gunung motivasi dan memetik buah di atas pohon inspirasi seperti mana dinyatakan oleh Pak Beruang. Kanci dengan gesit menyeberangi sungai kecil yang terbentang antara pulau kecil dan gunung motivasi dengan melompat-lompat kecil. Sementara si Keri tertinggal karena tidak ada dahan yang bisa dijadikan ayunan untuk menyeberang ke pulau itu. Sesampainya di seberang pulau, si Kanci malah bingung sendiri. Bagaimana caranya memetik buah inspirasi yang tergantung tinggi itu? Pada saat yang bersamaan si Keri berteriak pada sahabatnya, "Kanci, jemput aku di sini, dan aku akan mengambilkan buah inspirasi itu untuk kamu." Kanci berpikir sejenak. Setelah yakin untuk menjemput Keri, dia pun melompat dan menjemput temannya di seberang. Keri menaiki punggung Kanci dan mereka berdua pun sampai di pulau seberang. Sesuai janjinya, Keri memanjat pohon itu untuk sahabatnya. Di kejauhan Pak Beruang bertepuk riang menyaksikan kerjasama mereka berdua. "Kalian sudah lihat sendiri, kalian berdua berbeda dan masing-masing memiliki peran yang unik dalam tim kita. Tidak bicara siapa yang terhebat di antara kita, tapi bagaimana mengorganisir semua kelebihan kita untuk dijadikan sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan." Si Kanci dan Keri kemudian sadar bahwa kerja sama tim harus lebih diutamakan. Mereka berdua bersalaman, kembali ke bawah pohon dan menikmati hangatnya cahaya matahari. Sifat kepiting. Mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Semoga Anda tidak memiliki sifat kepiting yang dengki. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom, wadah, tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting ini akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom, sekuat tenaga mereka,
dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun, dan begitu seterusnya sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu. Yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan, kita malah mencurigainya, jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang nggak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal lain yang mengandung unsur kompetisi, sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting. 1. Selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. 2. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. 3. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan dirinya sendiri sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan dirinya sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu tolong-menolong keluar dari baskom, namun dibutuhkan jiwa yang besar untuk melakukannya. Coba renungkan berapa waktu yang Anda pakai untuk memikirkan cara-cara menjadi pemenang dalam kehidupan sosial, bisnis, sekolah, atau agama, dan gantilah waktu itu untuk memikirkan cara-cara pengembangan diri Anda menjadi pribadi yang sehat dan sukses.